Oke, kita lanjutkan ya pujian kita. Aku punya rahasia. Oke? Oke, langsung. Aku punya rahasia, rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengarnya? Yesus mati di salib, bangkit kembali. Dia tinggal dalam hati ini, memberi sukacita, memberi sukacita. Nah, sepertinya lagu ini ada gerakan ya. Oke, semua bangkit berdiri ya. Kita mau bergerak. Oke. Gimana gerakannya? Terus semua aku punya. Oke ya. Kita bergerak ya. Aku punya rahasia. Oke, langsung. Aku punya rahasia, rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengarnya? Yesus mati di salib, bangkit kembali. Dia tinggal dalam hati ini, memberi sukacita. Sekali lagi, memberi sukacita. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi bersama-sama. Aku punya rahasia, rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengarnya? Bangkit kembali, Dia tinggal dalam hati ini, memberi sukacita, memberi sukacita. Iya, harusnya ini ada 2 kali. Oke, silakan duduk kembali ya. Iya. Iya, harusnya dia 2 kali ya. Enggak apa-apa. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita. Nah, ini lagu yang baru ya. Lagu yang baru. Nah, kita patut nyanyikan juga supaya kita bisa menghafal ya. Oke, kita akan dengarkan musiknya 1 kali dulu, lalu Christine akan mainkan, dengarkan. Baru nanti kita akan nyanyikan ayat pertama dan ayat kedua ya. Oke, langsung. Kita nyanyi pelan-pelan ya. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menghapus dosa. Yesus mati derita bagimu, Yesus mati bagimu, Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Ayat 2. Pernahkah kau lihat kepalanya bermahkota duri?
Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Nah, ini lagunya sangat indah ya. Dikatakan bahwa pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Hari ini kita akan belajar ya tentang bagaimana minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Ya, pernahkah kita merenungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di salib untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, hari ini kita akan mendengar bagaimana bahwa Tuhan Yesus bukan hanya saja dia mati, dia benar-benar mati ya, dikuburkan dan dia hidup kembali. Oke, nah kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi ayat pertama saja ya, ayat pertama saja. Kisah salib Tuhan Yesus. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu, Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Oke, kita akan nyanyikan lagu selanjutnya, Hidup, Hidup ya. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya ya. Ayat pertama bahasa Indonesia, lalu nanti bahasa Inggris ya. Oke, Lasa. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Nah, di sini lagu seperti judulnya Hidup, Hidup. Artinya apa? Bahwa nantinya kita mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus, dia yang sudah mati, hidup kembali, memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal di surga. Ya, oke, kita akan kembali memuji Tuhan sambil membawakan persembahan kita, Trust and Obey. Nah, pujian ini kita akan nyanyikan ya untuk di Natal ya, Lausa. Untuk Natal ya, jadi diingat ya, ulang tahun ya. Oke, kita akan nyanyikan Trust and Obey. Tugas persembahan. Oke, Les. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey.
trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Oke, nah kita mau berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ikutilah usah. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami juga bersyukur kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini agar bisa dipakai untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, tak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat-hafalan ya. Oke. Ayat hafalan kita lumayan pendek ya hari ini ya. Lumayan pendek, hanya berapa baris saja. Oke, kita akan baca bersama-sama dari alamat, isi, dan alamatnya ya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 3a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 3a. Oke, nggak usah kasih waktu sebentar ya untuk menghafal ayat hafalan ini. Nanti kita akan hilangkan kata per kata atau baris per baris. Oke? Oke, sudah ya, kita baca bersama-sama alamat, isi, dan alamat. Nanti kita akan hilangkan kata-katanya ya. Oke, 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 3a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 3a. Oke, nah kita sudah hilangkan ya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 3a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 3a. Oke, nah kita sudah hilangkan baris yang pertama ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 3a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 3a. Oke, nah sama-sama 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 3a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 3a. Oke, isinya semua sudah habis ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 3a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 3a. Oke, semua sudah habis ya. Alamat, isi, dan alamat. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 3a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lukas 24 ayat 3a. Oke, siapa yang sudah hafal?
Ayo, siapa yang sudah hafal? Tunjuk atau sama-sama ya? Oke, kita tunjuk ya. Coba. Yang di sebelah sini. Nathaniel, udah hafal belum? Belum ya? Joanna, hafal belum? Enggak juga. Darren, udah hafal belum? Bisa ingat nggak? Oke, benar ya. Oke, yang di sebelah sini. Coba lah minta. Darren, hafal nggak Darren? Oke, Darren, suara keras ya. Oke, benar ya. Oke, good. Dihafal ya. Ini adalah ayat firman Tuhan, diingat. Nanti jangan setelah sekolah minggu udah lupa semuanya. Jangan ya, diingat ya. Oke, nah kita lihat pengumuman dulu untuk hari ini. Nah, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh. Nah, setiap malam lo lihat ya, hanya sedikit aja yang ikut. Padahal di sini rame kan? Nah, siapa yang nggak ikut sekolah saat teduh? Salin rajin kan ikut saat teduh kan? Nah, ikut ya saat teduh. Itu baik ya untuk kita belajar firman Tuhan setiap malam sebelum tidur ya. Ikut saat teduh supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, sampai di sini puji-pujian kita akan mendengarkan cerita dari Lausus Selvina. Jangan, saya masih mau itu. Hmm. Oke, selamat pagi untuk adik-adik semuanya. Ya, selamat pagi untuk para lausus sekalian. Ya, kita bersyukur ya untuk saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang menciptakan kami, Bapa juga yang telah mengutus anak-Mu untuk datang ke dunia ini mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan kekal di surga. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat hingga saat ini. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi anak-Mu yang tetap layak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati jam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga firman yang disampaikan dapat disampaikan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang mendengarnya bisa mengerti, memahami, dan mereka percaya akan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik sekalian,
Kita sekarang sudah masuk di pelajaran yang kedua ya di triwulan saat ini. Nah, judul firman Tuhan kita hari ini adalah, semua perhatikan di layar, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus bangkit dari antara orang mati. Oke, apakah suara Lawson jelas? Jelas ya? Nah, terdapat di mana ayat firman Tuhan yang kita pakai saat ini? Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kemudian Lukas 24 ayat 33 sampai 45. Namun langsung juga ada mengutip beberapa ayat ya. Lain juga di ceritanya nanti ya. Nah, apa yang menjadi fokus pelajaran kita? Nah, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kamu akan mengakui bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ya, kita semua ya akan mengakui bahwa kita semua mengakui bahwa Yesus telah mati, telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita yang bangkit. Berikutnya, bersyukur kepada Allah untuk kasih-Nya yang besar dalam mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Inilah 3 hal yang akan kita capai setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum Lasso menceritakan mengenai cerita hari ini, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, di cerita minggu lalu, kita melihat atau kita mendengar bahwa Allah telah melakukan sesuatu hal yang sangat besar bagi kita. Menyangkut dengan keselamatan jiwa kita. Jika kamu masih ingat cerita minggu lalu, maka Lasso akan bertanya sama kamu dan kamu pasti bisa menjawabnya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Allah yang dikatakan sangat besar, yang menyangkut keselamatan jiwa kita itu? Joanna, apa sayang? Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, ini dia ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Seperti tadi Joanna bilang, menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita yang tadinya harus dihukum di neraka karena dosa-dosa kita akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat apa bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati. Nah, Yohanes 19 ayat 33. Oke, Yohanes 19 ayat 33, di situ kita akan mengetahui ya bahwa para prajurit Romawi tidak mematahkan kaki Yesus karena mereka melihat bahwa ia telah mati. Nah, para prajurit ini pasti sudah terlatih ya. Mereka tahu bahwa siapa yang sudah mati dan siapa yang belum. Nah, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka tidak perlu mematahkan kaki Tuhan Yesus karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, apa yang dilakukan oleh kebiasaan orang Yahudi? Ya, dikubur. Tapi sebelum dikubur, apa yang mereka lakukan terhadap mayat? Mereka memberikan rempah-rempah dan wangi-wangian. Memberikan minyak. Tujuannya supaya mengawetkan mayat itu. Nah, jika Tuhan Yesus tidak mati, kenapa mereka harus lakukan itu? Kemudian, seperti yang Joanna katakan, kalau orang yang mati harus dikuburkan.
Nah, itu bukti ya. Nah, apalagi bukti selanjutnya? Tuhan Yesus bangkit atau hidup kembali. Dikatakan bangkit berarti sebelumnya ada kematian. Nah, hari ini kita akan melihat bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, jadi kalian semua perhatikan baik-baik supaya kalian sungguh-sungguh percaya. Karena di luar sana banyak sekali ajaran, banyak sekali argumentasi orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu hanya mati, tapi tidak bangkit. Bahkan ada juga yang mengatakan dia tidak mati, sesungguhnya digantikan oleh orang lain. Namun tadi bukti-bukti kematian sudah cukup jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus mati. Dan nanti kalian akan melihat bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ini akan meneguhkan iman kita, anak-anak sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik dan ingat seumur hidup kalian. Supaya sampai kapanpun kalian percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa saya dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu benar-benar fakta yang terjadi. Ya. Nah, kita melihat bukti pertama. Adanya para saksi yang menyaksikan Tuhan Yesus benar-benar hidup. Atau biasa kita kenal Tuhan Yesus menampakkan diri atau memperlihatkan dirinya kepada murid-murid atau kepada beberapa orang lagi. Bukan hanya beberapa, bahkan banyak lagi. Nanti kita akan melihat berapa jumlahnya di cerita ini. Nah, adanya para saksi yang melihat secara langsung Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada mereka. Kira-kira siapa saja itu? Namun sebelumnya kita lihat ya dasar firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Itu bisa para rasul 1 ayat 3. Dikatakan di situ, semua baca dalam hati. Oke, perhatikan. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, ia di sini adalah Tuhan Yesus. Kita akan melihat siapa saja yang menyaksikan penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya itu. Pertama, Maria Magdalena. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, ini terjadi ketika Maria Magdalena mau pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dia pergi ke kubur Tuhan Yesus karena dia mau memberikan rempah-rempah dan memberikan minyak di mayat Tuhan Yesus itu. Tapi ketika dia pergi ke sana, dia tidak mendapati mayat Tuhan Yesus lagi. Batu itu telah berpindah, batu penutup kubur itu telah berpindah, dan kubur itu sudah kosong. Dan dia begitu sedih, karena dia merasa bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh orang. Karena dia percaya Tuhan Yesus mati dan sudah dikuburkan. Sekarang tidak ada, kemana mayat itu. Dia begitu sedih. Tetapi setelah itu kesedihannya berakhir karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Siapa lagi? Beberapa perempuan. Ya, termasuk di situ adalah yang tadi Long Service sebut Maria Magdalena. Jadi ada Maria, ibu Yakobus, dan juga Salome. Ini terjadi juga ketika mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Namun mereka tidak mendapati mayat Tuhan Yesus di sana. Mereka bersedih. Namun Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka lagi. Jadi kesedihan itu berubah menjadi sukacita.
Ya, mereka inilah yang yang melihat langsung Tuhan Yesus ya. Kemudian dicatat dalam Lukas 24 ayat 34 dan 1 Korintus 15 ayat 5. Tuhan Yesus di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Simon Petrus ya, yang adalah murid Tuhan Yesus. Kemudian kepada siapa lagi? 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Pada saat itu mereka juga tiba-tiba melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membuka mata hati mereka dan mereka menyadari bahwa itu Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kepada siapa lagi? 1 Korintus 15 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Kepada siapa lagi? Lukas 24 ayat 36 memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Tapi pada saat itu Thomas tidak ada di situ. Dan kalian ingat, kalian tahu, pada saat itu mereka sedang berada di ruangan yang tertutup, pintu terkunci. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan pada saat itu mereka pikir hantu. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa inilah aku. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa dia akan bangkit. Kalian masih ingat kapan Tuhan Yesus mengatakan itu? Pada saat dia mau ditangkap. Dan pada saat dia ditangkap dan Petrus menyangkal dia. Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti dia akan disalibkan. Tapi nanti dia disalibkan mati, tapi dia akan bangkit lagi. Dan dia akan mendahului para muridnya ke Galilea. Itu tercatat kasih tahu. Itu tercatat di Matius 26 ayat 32 ya. Nah, di situ dikatakan demikian. Kalian bisa cek sendiri nanti. Nah, jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya tanpa kehadiran Thomas. Kepada siapa lagi? Kembali lagi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi pada saat itu Thomas ada di situ. Nah, kepada siapa lagi? Dan mereka adalah saksinya. 1 Korintus 15 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Begitu sangat banyak yang telah menjadi saksi hidup dari kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah kamu masih ragu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Apakah kamu masih ragu? Siapa di sini yang sebelumnya merasa acuh tak acuh, entah Tuhan Yesus mau mati, entah Tuhan Yesus mau bangkit, saya tak peduli. Ataupun mungkin merasa bahwa Tuhan Yesus mati, tapi apakah benar-benar bangkit? Apakah ada di antara kalian yang sebelum ini kalian tidak percaya kepada Tuhan, kepada kebangkitan Tuhan Yesus? Brayden, apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit? Oke, angkat tangan bagi semua yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan iman itu kepada kita. Karena tak semua orang bisa menerima fakta ini. Jika kita bisa menerima, bukan karena kemampuan kita berusaha untuk percaya, tapi karena Tuhan memberikan iman itu kepada kita. Nah, masih ada bukti yang lain lagi. Batu penutup kubur Tuhan Yesus terguling. Dan ini disaksikan oleh Maria, ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, Petrus, dan Yohanes. Ya, Alkitab mencatat orang-orang ini yang mereka sendiri pergi melihat ya. Nah, jadi kita melihat kembali di sini ya. Nah, ini
terjadi yang tadi Lauso sudah cerita, mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus dan mereka dikatakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Nah, kira-kira siapa yang menggulingkannya? Nah, malaikat yang menggulingkannya ya. Karena Tuhan Yesus mati tak perlu harus Tuhan Yesus bangkit tak perlu harus keluar melalui pintu karena dia adalah Allah dan dia bisa menembus waktu dan ruang setelah kebangkitannya itu ya. Oke. Nah, jadi kita lanjut. Bukti berikutnya adalah kubur kosong. Nah, kita ingat tadi Tuhan Yesus mati, kemudian diberikan rempah-rempah, wangi-wangian, ya, dibalut. Lalu tadi tak singgung, dibalut dengan kain kafan, lalu kepalanya dikasih juga kain, ya. Nah, pada saat itu para murid, ya, para perempuan yang lalu sebut tadi dan juga ada Petrus dan Yohanes, mereka pergi dan mereka hanya mendapati bahwa di situ tak ada mayat Tuhan Yesus. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan yang ada di situ, ya. Jadi yang menyaksikan kubur Tuhan Yesus kosong ini adalah yang tadi Lause Selfie sebut dan sudah ada di layar. Oke. Berikutnya bukti yang lain lagi kain kafan dan kain peluh yang tertinggal di kuburan. Nah, masih ingat Lause ada bilang bahwa ada orang yang mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Menurut kamu, waktu cerita minggu lalu dikatakan bahwa kubur itu dijaga ketat oleh prajurit Romawi. Kalau ada yang mencuri, apakah mereka bisa melawan prajurit-prajurit itu? Dan katakanlah iya. Mereka, apakah orang yang mencuri harus berusaha lagi untuk melipat kain itu, membuka lagi gulingan-gulingan itu? Mereka kan membungkus Tuhan Yesus ya. Apakah ada waktu untuk melakukan itu semua? Tidak. Kalau mereka hanya mau mencuri, mereka tinggal ambil mayatnya dan pergi. Ya, tak ada waktu untuk melakukan itu semua. Tapi di situ ada kain kafan dan kain peluh yang tertinggal di situ. Kain peluh untuk mengikat, untuk taruh di kepala Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, jadi ini keempat ya, bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, di situ itu tercatat di situ ya Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 3 ya. Oke, nah ini dia langsung mau tunjukin, ini kain kafan yang anak panah warna merah dan peluh itu warna kuning. Nah, ini kan peluh itu terlipat seperti itu. Apakah masih ada waktu untuk lakukan ini semua? Tidak mungkin ya. Nah, selain itu, langsung mau katakan juga bahwa memang benar-benar Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh yang sama seperti sebelumnya. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang tadi langsung bilang dalam keadaan pintu tertutup dia tiba-tiba masuk, pada saat itu dia minta makan. Ya. Nah, dia bilang, "Adakah padamu makanan di sini?" Mereka memberikan kepada Tuhan Yesus ikan goreng, lalu Tuhan Yesus makan ikan itu seperti sebelumnya. Nah, ini adalah bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ya. Nah, tadi Lause Selfie sudah senang, kalian semua sudah percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, pertanyaannya untuk kita, kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Nah, ada beberapa alasan yang Lause tampilkan di sini ya. Pertama, membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Ya, Tuhan Yesus dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Ya, tidak ada manusia yang bisa membangkitkan dirinya sendiri. Hanya Allah, hanya Tuhan yang mampu. Dan itu tercatat di Yohanes 2:9. Kemudian Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Itu di Yohanes 11 ayat 25. Kemudian membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati. Kalau tak ada kematian, maka tak ada kebangkitan. Kemudian
mampu memberi kehidupan yang menyelamatkan semua orang percaya. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang membangkitkan dirinya sendiri, yang menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Dan ingat, Tuhan Yesus berjanji pada saat kedatangannya yang kedua kali, dia akan membangkitkan orang-orang percaya. Nah, jadi dengan kebangkitannya ini memberikan kita harapan bahwa memang Tuhan Yesus memberi kehidupan yang menyelamatkan semua orang percaya. Nah, ini ya, tadiเราsudah bilang, jaminan bagi kebangkitan orang percaya di masa mendatang atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi inilah beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus harus bangkit. Ya, oke. Nah, setelah kita sudah mengetahui ini semua, apa yang perlu kita lakukan? Setelah kita tahu dengan pasti, dengan yakin bahwa Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, apa yang harus kita lakukan? Mengakui bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Mengakui di dalam hati kita, di hadapan Tuhan, dan mengakui di hadapan manusia bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kemudian kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang bangkit. Jangan hanya percaya bahwa dia Juru Selamat tapi tidak bangkit. Jangan hanya percaya bahwa dia hanya mati tapi tidak bangkit. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, terakhir, kita bersyukur kepada Allah untuk kasih-Nya yang besar dalam mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Nah, tadi kalian di poin pertama, kalian sudah katakan kepada Lause tadi bahwa kalian mengakuinya, ya, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, artinya kalian juga sudah percaya, ya, kalian sudah percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan terakhir kita harus bersyukur. Nah, adakah kalian bersyukur kepada Tuhan untuk ini semua? Kita masih ada waktu. Langsung mau bertanya kepada kalian. Louis, kasih tahu sama Lause dan juga teman-teman. Apakah kamu bersyukur karena Tuhan telah mati dan bangkit untuk kamu? Berikan salah satu cara kamu bersyukur atas ini. Memuji nama Tuhan. Oke, langsung mau tanya yang lain lagi. Joanna, apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit? Apakah kamu bersyukur akan hal ini? Ya, kasih tahu sama Lause dan teman-teman. Cara kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kamu lakukan sebagai bukti bahwa kamu bersyukur kepada Tuhan? Berdoa kepada Tuhan lalu mengungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Oke. Langsung mau tanya lagi yang lain. Cheris, apakah Cheris percaya? Apakah kamu bersyukur? Jika bersyukur, katakan kepada Lause dan teman-teman, salah satu, jangan tiru yang lain. Salah satu cara atau salah satu hal yang membuktikan bahwa kamu itu bersyukur kepada Tuhan. Lebih keras, langsung tak dengar. Menginjili? Oke, apakah kamu sudah lakukan, sayang? Oh, kamu akan lakukan. Ya, jadi Ceres bilang dia mau menginjili, dan ini adalah salah satu cara terbaik. Ya, karena perintah Tuhan kepada kita yang sudah percaya, pergi dan beritakanlah
Injil. Jadi ini adalah pekerjaan yang mulia yang harusnya kita lakukan. Ceris, masih ada banyak keluargamu yang belum percaya. Jika kamu mau menginjili, lakukanlah kepada keluargamu terlebih dahulu. Ya sayangnya, kayak Braden juga, kayak Derens juga ya, sayangnya kalian bertiga bekerja sama untuk bisa menginjili keluarga kamu yang belum percaya. Oke, nah jadi tadi kalian sudah sebutkan ya, memuji Tuhan, berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, menyatakan rasa syukur kalian, kemudian menginjili, kemudian kalian bisa melayani Tuhan di gereja, apapun itu. Ya sayangnya, nah jadi firman Tuhan hari ini sampai di sini. Nah kiranya Tuhan meneguhkan iman kita dengan firman yang barusan kita dengar. Dan selalu ingat dalam hidup kalian bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan akan datang kembali ya kedua kalinya dan akan membangkitkan saya juga. Dan saya akan hidup kekal selamanya. Itu karena Tuhan Yesus yang saya sembah ini. Ya, oke, kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi, Tuhan telah mati bagi kami, bangkit pada hari yang ketiga, dan telah menyediakan kehidupan kekal bagi kami di surga. Bahkan nanti akan datang kembali untuk kedua kali dan membangkitkan kami dari antara orang mati. Dan kami akan hidup selamanya bersama Tuhan di surga nanti. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu mulia bagi kami. Dan biarlah Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau menjalani hidup ini di dunia ini hanya bagi Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami mau kerjakan hanya untuk Tuhan. Dan doronglah kami, bantulah kami untuk kami bisa pergi memberitakan Injil-Mu. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, terutama keluarga kami. Sehingga mereka juga memperoleh kehidupan kekal di surga. Karena mereka mau percaya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya. Latihan presentasi Natal ke dalam tangan kasih-Mu bertuhan yang menolong. Supaya kami juga bisa lakukan dengan baik. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.